Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Kami dari kelas 643B01. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Salom Aroyan dengan NIM 64230762. Lalu di sini ada Kirei Pravanda dengan NIM 64230621. Lalu ada Novirdayani dengan NIM 64230625. Lalu yang terakhir ada Anggi Ferisa Arianti dengan NIM 64230637. Di sini ada latar belakang, yaitu pajak penghasilan PPh 21 adalah jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang memiliki profesi bebas. Penerapan PPh 21 ini berhubungan erat dengan kebutuhan negara untuk memperoleh dana guna membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan anggaran negara. Sebagai salah satu pendapatan, PPh 21 dirancang untuk menciptakan keadilan sosial dengan mengenakan pajak secara progresif, yang berarti semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin besar tarif pajak yang dikenakan. PPh 21 yang berperan penting sebagai dalam sistem perpajakan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPh nomor 36 tahun 2008 dengan tujuan untuk mendukung pembangunan nasional serta menciptakan pemerataan ekonomi di masyarakat. Lanjut, pengertian pajak menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang bersifatnya memaksa, wajib dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Serta menurut Sumitro dalam Resmi 2014 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan langsung dan dialokasikan untuk pengeluaran umum. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Selanjutnya ada fungsi pajak. Di sini fungsi budgetier atau sumber keuangan negara. Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan pemerintah, terus mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pengautaraan aturan dan pemungutan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan PPh, pajak pertambangan nilai PPN, dan pajak penjualan barang mewah PPNBM, pajak bumi dan bangunan. Fungsi reguler atau pengatur pajak juga berperan sebagai alat untuk mengatur dan mendukung kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai target-target tertentu di luar aspek keuangan seperti pengendalian inflasi dan distribusi pendapatan serta pengembangan ekonomi nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 36 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang PPh disebutnya sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak, atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
Salah satu undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perpajakan RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Perubahan Undang-Undang Perpajakan ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. PPh 21 Nomor 250 atau PMK 03 2008 tanggal 31 Desember 2008. Peraturan Menteri Keuangan tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Besarnya biaya jabatan yang dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya yaitu 6 juta rupiah setahun atau 500.000 rupiah sebulan. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Selanjutnya ialah pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03 2008 yang dikutip oleh Radianto didefinisikan sebagai pajak atas penghasilan yang meliputi gaji, upah, honorium, tunjangan, serta pembayaran lain dalam bentuk dan nama apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu subjek pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak ini mengatur pemotongan pajak selama tahun berjalan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, baik yang berasal dari pekerjaan atau jabatan, maupun dari jasa dan kegiatan lain, seperti gaji, upah, honorium, tunjangan, atau imbalan lainnya tanpa memandang bentuk atau namanya. Pajak penghasilan pasal 21 hanya berlaku untuk penghasilan orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Besaran tarif pajak penghasil pasal 21 mengikuti ketentuan dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kecuali untuk kegiatan tertentu yang diatur dengan tarif khusus sesuai peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah dampak pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Dampak pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 terhadap kepatuhan wajib pajak individu dan pendapatan negara dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kepatuhan wajib pajak individu. Pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja atau instansi yang berwenang cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pemotongan yang otomatis yang memastikan bahwa pajak yang terutang dibayar tepat waktu dan dalam jumlah yang benar. Dengan demikian, individu tidak perlu repot mengurus pembayaran pajak secara mandiri, yang dapat meminimalisir kemungkinan kelalaian atau penghindaran pajak. Yang kedua, pendapatan negara. Pemotongan PPh pasal 21 berkontribusi secara langsung terhadap pendapatan negara. Karena pajak yang dipotong langsung dari gaji, upah, atau honorarium, wajib pajak individu dapat segera disetorkan ke kas negara. Ini meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak yang mengurangi peluang terjadinya penundaan pembayaran atau penghindaran pajak. Dalam jangka panjang, sistem ini dapat meningkatkan penerimaan negara karena pajak terutang langsung dipotong dan dilaporkan, sehingga meminimalkan risiko kehilangan pendapatan negara akibat penghindaran pajak. Selanjutnya ada data pajak. Novritar yang Kamal dengan NPWP 3813212522000 dengan NIK 321006453985000 dengan alamat rumah di Jalan Raya Bogor nomor 71, bekerja sebagai sekretaris di PT Cipta Daya Nusantara dengan NPWP perusahaan 385654233507600 dengan total gaji pokok 6 juta per bulan dengan status belum kawin. Novrita menerima tunjangan lembur dari perusahaan sebesar 1 juta dan THR. Penanggung jawab pemotongan pajak perusahaan bernama Vivi Kaawan dengan NPWP 382850507280000. PT Cipta Daya Nusantara mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain dengan ketentuan perusahaan pemotong penghasilan karyawan sebagai berikut. Tunjangan PPh sebesar 3,60%, premi asuransi sebesar 7%, biaya jabatan sebesar 5%, iuran pensiun atau JHT sebesar 25.000,
Lalu, hitunglah pajak penghasilan Novita yang harus dibayar dalam Cara pengisian formulir PPh pasal 21. Nah, di paling atas ini ada tulisan nomor. Nomor ini diisi sesuai dengan NPWP perusahaan ya. NPWP-nya adalah 38.654.233.5/222.000. Selanjutnya ada NPWP pemotong, yaitu 38.654.233.5/222.000. Nama pemotongnya adalah PT Daya Cipta Nusantara. Status untuk PTKP-nya diisi TK per 0. Selanjutnya nama jabatannya sebagai sekretaris. Selanjutnya ada karyawan asing dan kode negara domisili. Nah, ini kalau wajib pajaknya bukan bernegara asing, dikosongkan saja. Nomor NPWP-nya adalah 38.132/2-5/222/222/000. NIK atau nomor paspor. Nah, ini NIK-nya sesuai dengan wajib pajaknya, yaitu 32100067453985000. Nama ini diisi dengan nama wajib pajaknya. Di sini nama wajib pajaknya adalah Novita Riangkamam. Alamat ini diisi sesuai dengan alamat si wajib pajaknya. Alamatnya di Jalan Raya Bogor nomor 71. Jenis kelaminnya ini boleh dicentang. Di sini jenis kelaminnya adalah perempuan. Ini yang pertama ada gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Nah, ini diisi sesuai gaji 1 bulan dikali 12. Nah, ini gaji 1 bulannya adalah 6 juta dikali 12 jadinya 72 juta. Nah, tunjangan PPh ini dihitung dari berapa persen tunjangan yang didapat oleh wajib pajak dikali gaji wajib pajak selama 1 tahun. Nah, di sini 3,90% dikali 72 juta, hasilnya adalah 2.592.000. Selanjutnya ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Nah, ini bisa dihitung dari berapa besar tunjangan yang didapat oleh wajib pajak dikali selama 12 bulan. Nah, di sini diperoleh tunjangannya adalah 1 juta dikali 12, maka hasil yang diperoleh adalah 12 juta. Selanjutnya ada honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Nah, ini kalau misalkan tidak ada honorariumnya, maka bisa dikosongkan. Selanjutnya ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Nah, ini bisa dihitung dengan cara berapa persen premi asuransi yang didapat oleh wajib pajak dikali dengan gaji wajib pajak selama 12 bulan. Nah, di sini didapatkan 7% dikali 72 juta. Hasilnya adalah 5.040.000. Selanjutnya ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong PPh pasal 21. Nah, ini kalau misalkan wajib pajaknya tidak memperoleh penerimaan ini bisa dikosongkan. Selanjutnya bisa diisi dengan nominal 1 bulan gaji. Nah, ini nominal yang diperoleh adalah 6 juta. Selanjutnya ada jumlah penghasilan bruto. Nah, ini bisa dijumlahkan dari nomor pertama sampai dengan nomor 7. Bisa dijumlahkan, maka di sini diperoleh hasilnya adalah 97.632.000. Biaya jabatan atau biaya pensiun ini bisa dihitung dengan cara berapa persen biaya jabatan yang diperoleh oleh wajib pajak dikali dengan jumlah penghasilan brutonya 4.881.600. Selanjutnya ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Nah, ini bisa dihitung dengan cara berapa banyak iuran pensiun yang didapatkan oleh wajib pajak dikali 12 bulan. Nah, di sini diperoleh 25.000 dikali 12, maka hasilnya adalah 300.000. Jumlah pengurangan. Nah, ini biaya jabatan dan iuran pensiun dikurangkan, maka 4.881.600 dikurangi 300.000, maka hasil yang diperoleh adalah 4.581.600. Selanjutnya ada jumlah penghasilan neto. Ini bisa dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto ditambah dengan jumlah pengurangan. Maka 97.632.000 ditambah 4.581.600, maka hasilnya adalah 93.050.400 rupiah. Penghasilan neto masa sebelumnya. Nah, ini kalau tidak ada bisa dikosongkan. Selanjutnya ada jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 atau setahun atau disetahunkan. Nah, ini diperoleh hasilnya adalah 93.050.400 rupiah. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, karena wajib pajaknya belum menikah, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Selanjutnya penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, ini bisa dihitung dengan cara jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 dikurangin dengan penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, ini bisa dihitung dengan cara berapa persen biaya jabatan yang diterima oleh wajib pajak dikali dengan penghasilan pajak setahun atau disetahunkan. Diperoleh hasilnya adalah 1.952.520. Selanjutnya ada PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Kalau misalkan tidak ada, bisa dikosongkan. Selanjutnya ada PPh pasal 21 tentang ini diisi dengan 1.952.520. Selanjutnya ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Ini diisi dengan 1.952.520 rupiah. Selanjutnya, identitas pemotong. Nah, di sini ada NPWP. NPWP ini diisi dengan NPWP si pemotongnya. NPWP di sini adalah 38.285/05/5/0728/000. Selanjutnya ada nama. Nama ini diisi dengan nama si pemotongnya. Di sini namanya adalah Vivi Kawan. Selanjutnya ada tanggal dan tanda tangan. Nah, tanggalnya ini diisi dengan tanggal pada saat kita membayar pajak. Di sini saya tulis tanggal 5 bulan 12 2024.
kesimpulannya, secara keseluruhan, pajak penghasilan pasal 21 adalah jenis pemungutan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan lainnya. Proses pemotongan pajak ini dilakukan langsung oleh pemberi kerja yang mempermudah pembayaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, pengawasan yang efektif dan pemahaman yang baik terhadap peraturan pajak sangat diperlukan. Penerapan PPh pasal 21 secara keseluruhan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara serta mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil. Saran, sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu terhadap pajak penghasilan pasal 21, pemerintah sebaiknya memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban perpajakan, terutama yang berkaitan dengan prosedur pemotongan dan pelaporan pajak yang tepat. Selain itu, pemberi kerja diharapkan dapat lebih terbuka dalam melaksanakan pemotongan dan penyetoran pajak, serta memastikan laporan yang diajukan ke otoritas pajak selalu akurat dan tepat waktu. Untuk meningkatkan efektivitas penerimaan negara, pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan dan instansi yang melakukan pemotongan pajak juga sangat diperlukan, serta penerapan teknologi informasi yang memudahkan pelaporan dan pemantauan pajak secara langsung. Dengan demikian, diharapkan kepatuhan pajak dapat meningkatkan dan pendapatan negara dari setor pajak menjadi lebih optimal. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.